warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. Halaman 45 ya. Halaman 45, qad aflahal mu'minun. Dan menetapkan segala anggota seperti firman Allah Ta'ala. Dan demikian lagi sunnah hendaklah ya khusyuk di dalam sembahyang. Itu baris ketiga di pinggir banget, pinggir kiri. Udah ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin banyak amat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu pimpinan acara, Ibu Zulfa, yang bertugas sebagai pimpinan acara pada hari ini. Juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah, mudah-mudahan banyak ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Untuk kedepannya alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Nasya yang udah lama goib, kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada, nggak apa-apa, maklum. Namanya juga ibu muda ya. Ibu muda, jadi adaptasinya rada-rada ribet-ribet dikit. Terus alhamdulillah siapa? Syafiq 2 minggu goib karena ngurusin suami tercinta. Alhamdulillah sudah pulang, sempat mondok di rumah sakit luar negeri ke Korea ya, operasi hidung ya. Insyaallah nanti tambah ganteng. Fasya hari ini Sinta bawa berkat buat kita, sedekah selamatan buat Fasya yang udah tamat iqro'nya untuk melanjutkan ke Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan tambah lagi rajin ngajinya. Allah berikan kecerdasan, akal pikirannya untuk menerima pelajaran, dan juga mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya.
anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi kebanggaan buat orang-orang tuanya. Masuk ke pelajaran kita, ibu-ibu, dan menetapkan segala anggota. Itu ya. Temu udah? Dan demikian lagi sunnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Dan demikian lagi. Apa itu? Sunnah hendaklah ia khusyuk di dalam sembahyang, yaitu menghadirkan hati dan menetapkan segala anggota, seperti firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni bahwasanya telah berbahagialah segala mukmin yang takut akan Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Nah, ini terakhir membicarakan tentang sholat, bukan juga terakhir sih ya. Untuk kemudian daripada pelajaran kita bicara mengenai khusyuk. Khusyuk itu ada dua macam. Ada khusyuk hadir hati, ada khusyuk anggota kita ini tidak banyak bergerak. Bukan cuman 3 kali bergerak berturut-turut, bukan. Kalau 3 kali berturut-turut bergerak itu membatalkan sholat. Ini 1 kali pun tidak gitu. Kalau orang tua dulu tuh, kalau ibu lagi taklim, kalau lagi ngomongin khusyuk itu, ibu-ibu nyautinnya begini, sampai ditahan deh. Gimana caranya, misalnya nih gatel dia punya salah satu dari anggota badannya, dia tahan sama dia, nggak langsung aja gatel pegang pipinya di tempat yang gatelnya, enggak, kayak begitu tuh. Jadi orang-orang tua kita tuh, ibu-ibu majelis taklim yang udah tua-tua tuh benar-benar berusaha bagaimana caranya mereka anggota badannya itu tetap nggak banyak bergerak. Kalau ibu bentar-bentar bergerak. Kalau sekali nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah begitu-begitu tuh, nah itu udah batal. Jadi khusyuk itu ada 2. Udah tadi udah nulis ibu udah nulis tadi. Jadi khusyuk itu ada 2. Pertama hadir hati. Hadir hati itu maksudnya nggak kemana-mana, nggak ayang-ayangan, pikirannya kemana-mana, enggak. Alhamdulillahnya maha sayang Allah sama kita, khusyuk itu enggak jadi rukun. Coba kalau jadi rukun, Bu, kita enggak, kayaknya kita nggak sholat tuh. Kalau rukun kan kalau sampai rusak batal, ya kan? Misalnya nih ibu nih di tengah sholat ada kepikiran begini, tadi saya niat sholat zuhur apa asar ya? Tuh begitu, harus dibatalin, harus diyakinin. Tadi saya sholat zuhur apa asar ya? Zuhur. Tapi kalau selama kita sholat itu ragu-ragu sholat zuhur asar, batalin. Sayang nggak tuh? Kalau sampai udah 3 rakaat, sayang. Kenapa harus dibatalin? Karena niat kan, adanya di niat. Niat itu kan adanya di awal. Adanya di awal. Kalau misalnya kita di tengah sholat mikir, tadi saya baca Fatihah salah apa benar ya? Gitu. Nah itu tinggal nambahin 1 rakaat. Karena keraguan kita salah apa benar. Kemarin kan udah kan belajar ya. Rukunya, tumanina apa enggak. Kalau kita merasa ragu atau yakin ruku kita tadi enggak benar, tambahin 1 rakaat.
cuman sekedar mau ganti ruku. Karena apa? Ruku itu adalah rukun. Harus ditambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau niat adanya di awal, maka harus diulang dari awal. Maka harus diulang. Alhamdulillahnya khusyuk itu nggak jadi rukun. Nanti khusyuk itu hitung-hitungannya tetap sah nggak? Tetap sah nggak? Ini beda sah sama pahala nih. Sah nggak? Kalau kita nggak khusyuk lagi sholat, kepikiran anak di rumah, sah. Tapi nanti pahalanya ukurannya ditakar dari sebanyak apa kehusyuan kita dalam sholat 4 rakaat itu, gitu. Kalau cuman jumlahnya cuman 2 rakaat, ya udah segitu 2 rakaatnya itu. Makanya alhamdulillahnya kita kalau perbuatan baik itu dilipat gandakannya 10. Kan asal usulnya kan kita sholat 50 waktu, mestinya tawar menawar Nabi waktu Isra Mi'raj, akhirnya hasilnya 5, tapi pahalanya tetap dapat 10. 5 kali dapat 50. 50 bagi 5 jadi 10. Setiap waktu dapat nilai pahalanya 10. Jadi walaupun kita sholat zuhur 1 waktu, seakan-akan kita sholat zuhur 10 kali. Coba kalau aja kebaikan itu tidak dilipat gandakan menjadi 10, habis kerjaan kita. Nggak ada nilainya. Tapi maha besar Allah, maha sayang Allah sama kita. Allah kasih kebaikan 1, lipat gandanya 10. Kurang. Tapi masih ada pasti. Ada lebihnya gitu. Lebihnya insya Allah banyak. Karena 10. Tapi kalau perbuatan jelek, nggak kali 10, itu sayangnya Allah, ya. Jadi perbuatan jelek 1, balasnya 1 sudah. Karena apa? Perbuatan jelek ya Allah, dosa nggak kalau kita berbuat jelek? Dosa itu ya Allah berat beban di punggung kita untuk menanggungnya kalau perbuatan jelek. Tapi kalau perbuatan baik, alhamdulillah pasti insya Allah ada nilainya. Karena 10, belum lagi kita dapat doa dari malaikat. Jadi malaikat itu sayang banget sama kita orang mukmin. Dimanapun ada kita lagi berbuat baik, dideketin sama malaikat. Malaikat doain kita. Malaikat istighfar buat kita. Jadi insya Allah kerjaan kita diterima sama Allah. Jadi pertama-tama adalah sah. Jadi khusyuk itu nggak masuk ke rukun. Tapi nanti kalau kita khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihum alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Itu. Jadi khusyuk itu hadir hati dan anggota kita nggak banyak bergerak. Banyak bergerak itu maksudnya sekali. Nanti bentar lagi begini lagi. Ini bentar lagi, gini lagi, itu banyak bergerak maksudnya. Bukan bergerak 3 kali. Kan kalau bergerak lebih dari 3 kali kan batal ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, bergerak lebih dari 3 kali, akhirnya membuat batal sholat kita. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, nggak batal. Nanti kalau kita ke Mekah, ayo apa ke Mekah daftar. Ya. Jadi kalau nanti kita ngelihat ke Mekah itu atau barangkali di sini gitu ya. Nah, kalau yang macam Imam Hanafi, ya Allah itu banyak gerakannya. Jadi aneh juga. Buat mereka nggak batal, tapi buat kita batal. Nih kan bawa anak nih, itu anaknya diikat
Jadi dia punya tali panjang. Sholat aja gitu, anaknya nanti ayang-ayangan diikat. Sebatas tali itu dia bisa main gitu. Nanti ditarik lagi sholat begitu aja. Misalnya nih nanti dia nengok, Yang jauh tarik. tali tarik gitu. Hah? Iya di tangan dia. Pernah ngeliat di Indonesia? Taruh Gelang. Oh, bukan gelang. Iya melar dia. Oh, maksudnya di sini sama di sini, rumahnya di sini, anaknya di sini. Gitu. oh gitu. Misalnya teman dia. Kirain gelang kerincingan. Oh, bukan. Iya melar. Ditarikinnya. Ini mah bukan melar, bukan tali, ini mah tali. Jadi lucu gitu. Pada ratu suami kamu tali. Tuh, bener kan kalau ada berdua kan rame ya. Kemarin kalau dia doang dia sampai Satu juta apa begitu. Masih ada ininya, masih ada labelnya. Karena kalau ngaji di itu ya belajar bagus Mulain dah. Udah lanjut ya. Itu khusyuk ya. Jadi khusyuk ada berapa? 2. Khusyuk hati, hadir hati dan tetap anggota badan. Mana dia? Dan sunnah ketemu. Dan sunnah membaca, ayo dong. Dan sunnah membaca Quran dengan tartil, yaitu membicarakan maknanya, dan sunnah membaca segala zikir supaya hasil khusyuk, dan lagi sunnah tatkala ia masuk di dalam sembahyang sukacita dan selesai hati lagi, jangan ia masuk akan dunia, dan jangan seperti segala munafik, seperti firman Allah Ta'ala, idza qamu ila sholati qamu kusala, yakni adalah segala munafik apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, maka berdirilah mereka itu dengan segala lagi lalai. Dah. Sekarang kita bicara baca Quran. Ini dalam sholat kali ya, karena kita lagi ngomongin sholat. Kalau baca Quran biar benar, biar tartil. Apa sih tartil? Panjang pendeknya diperhatiin, siddahnya diperhatiin, harkatnya diperhatiin, tuh tartil. Jadi jangan nah itu namanya nggak tartil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau lagi sholat fardu, afdolnya, disunahkannya baca Fatihahnya dipotong-potong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu terus dipotong-potong ya. Tapi kalau lagi sholat sunnah dibablasin enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan begini bacanya, tapi napes, tapinya dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi perhatiin ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu. Ya, enggak boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah. Jadi ujungnya dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surahnya. Ya, jadi itu namanya tartil. Nah, di sini tartil di sini kenapa kita suruh baca supaya tartil? Supaya kita bisa meresapi maknanya. Ya. Supaya kita bisa meresapi maknanya. Tapi jangan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi dalam hati ya, kalau kita ucapin batal sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ya, dalam hati ya, maksudnya kita kebayang tuh. Ya, kebayang betapa besarnya Allah. Bisa ngertiin, tapi ngertiinnya dalam hati, bukan kita ucapin. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Enggak boleh ya diucapin, tapi maksudnya supaya kita ngerti maknanya di dalam hati. Kira-kira kalau kita bacanya cepet-cepet bisa meresapi maknanya enggak? Ya. Nah, itu dia maksud dengan kenapa kita suruh baca tartil, supaya kita bisa meresapi maknanya. Ibu, Al-Fatihah itu tahu nggak artinya? Alhamdulillahirabbil alamin, tahu nggak artinya? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Raja, nggak usah pakai nyari di Quran. Ada ibu Maliki Yaumiddin, raja di hari agama. Kenapa disebut raja di hari agama? Karena satu-satunya agama yang diakui, yang diterima, yang diperhitungkan oleh Allah adalah agama Islam. Ketika di dunia agama banyak nggak? Banyak. Tapi diakui nggak nanti di akhirat? Enggak. Yang diakui adalah Islam. Makanya disebut Maliki Yaumiddin. Kalau di Al-Fatihah boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Kebanyakannya panjang apa pendek? Panjang. Maliki Yaumiddin. Nah, pas giliran di Qul a'udzu birabbin nas, panjang apa pendek? Pendek. Artinya sama, raja juga. Tapi bacaan di Fatihah Maliki Yaumiddin. Tapi bacaan An-Nas Malikin Nas. Itu namanya sistem qiraati. Bukan sistem, maksudnya qiraah sab'annya kayak begitu. Kita harus ikutin. Oh, di mana nih? Di mana malikinya dipanjangin, di mana malikinya dipendekin. Jangan dibolak-balik. Kita belum ngerti. Ya, belum ngerti sistem qiraah Al-Qur'an tuh harus kita patuhi. Ada yang wadduha, ada wadduhe, gitu kan? Iya, wadduhe walaili, gitu kan? Nah, kita belum ngerti, udah wadduhe gitu ya. Nggak boleh.
Udah di dulu lagi ini lagi Lomba. hijaiyah, C gitu. Nah itu mah ini itu mah huruf hijaiyah gitu kan. Heeh. Kalau di sini alif batasan, terus mah alif B T C. Oh gitu. Heeh. He he. Heeh. J he he. Tapi enggak, pas ada patahnya mah ja. Ja. Iya, Cuman kalau cuman nggak ada huruf patahnya, hijaiyah nggak ada. Oh, yang aj gitu, yang aj. Ab gitunya. Pokoknya huruf Jadi hijaiyah yang ada matanya aja ya. Iya. B, Huruf pa jadi P. P, ya. Malik Yaumidin apa? Raja. Raja di hari Di hari agama. agama. Apa maksud hari agama? Agama yang Agama Islam maksudnya. Ya. Malik Yaumidin. Terus apa? Iya karena dua iya karena stain apa? Hanya kepadamu kamu menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Kami memohon. Menyembah dulu apa memohon dulu? Menyembah. Menyembah dulu memohon. Kita terbalik, minta mulu. Barunya nyembahnya kan enggak. Maksudnya udah enggak usah pakai banyak minta, nanti juga dikasih sama Allah. Ini iya, nyembah. Nyembahnya Dan ikhtiar gitu. Ikhtiar mulu, nyembah kagak. Iya. Jadi salah jangan ikhtiar mulu. Salah kena deh ya. Yang ngaji gitu. Dagangannya belum habis gitu kan. ngaji dulu, dagangan Ngaji dulu. Ya, salah tadi. Salah tadi. Oh, tadi. Oh, iya Bapak sih udah keburu keluar ya. Udah disautin dah. Kalau rezekinya hilang. Hah? Apa hilang maksudnya? Enggak, maksudnya enggak mau ngaji karena dagangannya belum habis. Kemarin begitu ngomongnya. Iya. Jadi nanti sama Allah dibikin apa? Dibikin agak habis itu. Jangan niatnya kalau habis saya mau ngaji gitu, jangan. Habis dulu baru ngaji. Sama aja. Iya. Jadi ibu-ibu rizki itu emang udah ditakdir sama Allah. Kayak gini. Ayo terus. Udah. Kalau udah nyerang salah, kasihan salahnya. Ikhlas. Jangan tidur biar nggak ngantuk. Iya. Udah ya. Kenapa kita suruh tartil? Tartil itu kayak tadi tuh ya. Bacanya panjang pendeknya diperhatikan supaya apa? Supaya nanti akan meresap kepada makna. Kita kan kalau baca Al-Qur'an, Bu, Al-Qur'an itu bukan cuman sekedar bahan bacaan doang. Ya, tapi kenapa diturunkan Al-Qur'an? Supaya Al-Qur'an itu jadi pedoman hidup buat kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup? Pedoman hidup itu apa sih? Pedoman hidup itu apa sih? Pegangan. Kita ini hidup, jalan hidup kita ini harus ada pegangan kita, harus kemana nih kita jalannya. Kayak kita kalau lagi jalan, ada apa sih tuh kayak gituan? Buka ituan, Google Map. Itu Google Map tuh, Al-Quran itu Google Map. Kira-kira kalau Al-Quran kayak Google Map kagak? Udah deket lagi jalan ke surga. Akhirnya apa? Diajak ider-ideran ya. Kalau Google Map tuh, kalau Al-Quran enggak. Ya Allah udah deket lagi nyampe. Puter balik. Ibu-ibu pas giliran udah nyampe. Ya Allah ini kita udah 3 kali lewat. Astagfirullahaladzim. Tadi ini segitu aja dulu. Tadi Ustazah Armani cerita. Ini mah Ustazah benar bukan dongeng katanya gitu. Jadi ada seorang ibu meninggal nih suaminya, cinta banget kali sama suaminya ya. Jadi dia mendekatkan diri banget sama Allah, enggak keluar dari kamar, baca Quran, sholat, udah pokoknya di dalam kamar aja ibadah sama Allah. Biar apa? Biar jangan sampai, maksudnya untuk menghilangkan rasa sedihnya karena ditinggal sama suami tercinta. Ini si ibu
udah di kamar aja kayak nggak punya, udah kayak nggak ada pergaulan, kayak nggak punya teman. Nih anak diperhatiin aja ibunya kok nggak keluar-luar, dia di dalam aja ibadah gitu. Akhirnya suatu hari supaya melek lah gitu ya ibunya, supaya bisa bisa gimana gitu, bisa hidup normal kembali, dikasihlah HP. Kalau Ustazah Armani dikasih HP, nah ya udah buka deh nih ceritanya tuh HP. Akhirnya ngerti ibu DM tuh apa sih? Kayak pesan WA, kayak pesan kirim pesan ya, IG. Direct message. Iya, pesan. Apa tuh maksudnya? Kirim pesan. Tuh maksudnya tuh WA. Jadi, Chattingan. Emang di Instagram bisa chattingan? Bukan di WA doang. Ketemu lah nih sama orang laki. Sama laki muda. Ya kan lumayan ya. Emang kebetulan nih si perempuan nih, si ibu-ibu nih duitnya banyak juga gitu. Lumayan. Akhirnya ya Allah, bukannya malah yang tadinya ibadahnya rajin, dia ketemuan, dia pacaran, di ini. Jadi kata Ustaz Mali, jadi alhamdulillah kita kagak ngerti sama yang namanya TikTok, kagak ngerti yang namanya HP. Kata saya nggak bisa juga kalau kita gaptek amat ya. Yang penting kita bisa jaga. Yang ngasih HP-nya salah dong Bu Haji, ngasih HP biar dia hiburan. Nggak salah sebenarnya orangnya. dianya aja nggak bisa jaga dirinya. Susah juga kalau begitu ya. Susah juga kenapa? Jadi akhirnya anaknya nyesel, ya Allah, saya salah banget ngasih HP ke ibu saya. Tadinya dia ahli ibadah, jadi dia sekarang bukan main, ke bawa-bawa sama itu pasangan. Mana yang disalahin? Kita mainnya YouTube mulu ya. Kata ibu gini tadi ngomong, ya kita kalau gaptek-gaptek amat juga di zaman sekarang, TV itu beritanya basi, lebih cepatan YouTube. Ya, kita udah tahu berita di mana, baru muncul di TV. Ya, tapi ya ala kuliah hal buat kita, ala kuliah hal apa sih? Ala kuliah ya, yang penting buat kita ini HP ya bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan disalahmanfaatkan gitu ya. Jangan pacaran pakai HP. Kalau ini mah lumayan. Misalnya dia pacaran emang ada jalan keluarnya. Nah ini kagak boleh ini. Nggak boleh yang ini. Ya. Tapi yang banyak banget itu. Ini Bu Haji. Wah, mau coba kecil loh. Nggak ada yang keren. Itu lagi ngomongin apa sih tadi? Kesono-sono petunjuk. Jadi Al-Quran itu bukan cuma sekedar bahan bacaan kita, tapi jangan juga salah. Bacaan Quran itu cuma dibaca aja udah punya nilai ibadah. Jangan salah juga ya. Percuma baca Quran kalau nggak tahu artinya. Jangan juga. Jangan juga ngeremehin nilai bacaan Al-Quran. Baru baca aja itu Al-Quran udah ada nilai ibadahnya. Nanti lama-lama kita mesti tahu apa artinya. Biar apa? Biar tahu, oh Allah nih nyuruh kita seperti ini, apa yang dalam Al-Quran gitu ya. Lanjut ya. Tadi mana sih? Tartil ya? Oh enggak. Dan sunnah membaca segala zikir supaya hasil khusyuk, dan lagi sunnah membaca segala zikir supaya hasil khusyuk. Jadi kemarin tuh kan kita dianjurkan walaupun cuma sedikit bacaan kita habis sholat, jangan sampai lepas zikir, lepas doa. Walaupun sekedar Rabbana atina gitu ya. Karena ibu-ibu, doa yang paling diijabah sama Allah adalah doa setelah sholat. Tuh.
Dibanding dengan di setiap saat kita silahkan berdoa, tapi yang paling mustajab adalah doa setelah sholat. Udah ada itu tuh, ada zikir tuh sebelum azan. Dan lagi sunnah tatkala ia masuk di dalam sembahyang sukacita. Sukacita itu gembira. Maksudnya azan tuh alhamdulillah. Udah datang waktunya azan langsung deh kita ke kamar mandi kali gitu ya. Kadang-kadang suka Apalagi kalau megang ini. Ini sukacita. Udah bisa nyautin aja ya. Dikit lagi. Liburan coba kalau nggak ada ini, ngomong aja yuk. Nonton TV enggak? Ngomong aja. Dulu nggak ada HP, zaman belum ada. Setan gepeng. Setan gepeng. Iya. Kalau udah aja, kabar juga Allah Akbar. Ya. Jadi ibu-ibu pas giliran ada kedengaran suara azan, alhamdulillah. Jangan ngomong gini, ya Allah kayaknya cepet amat, bilang ngapa-ngapain ngedumel gitu ya. Dia banget ini. Sekarang gini ibu-ibu, ya Allah kayaknya barusan dah Zohor kok udah asar lagi. Zohornya jam berapa? Juara saat ini. Zohornya jam 2. Ya, 5 menit lagi mau asar baru sholat Zohor. Ya barusan. Ya. Dulu ya, ini dulu ya. Ibu kalau belum jam 2 Zohor, kalau belum jam 2 nunggu jam 2 gitu. Apa tahu itu begitu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak pakai nunggu jam 2. Ya, jadi maksudnya itu sukacita tuh kayak begitu ya. Alhamdulillah.